Worldwide Production present Purnawarman, Raja Agung dari Tanah Sunda. Hari itu di tahun 398 Masehi, hujan turun sangat deras di bumi Taruma. Air sungai Citarum meluap hebat, menenggelamkan rumah di sekitarnya, menghancurkan lahan pertanian. Ibu, tolong. Awan, berpeganglah pada kayu itu, nak. Ibu. Awan. Pada tahun 398 Masehi, bumi Taruma dipimpin oleh Purnawarman, raja generasi ketiga dari kerajaan Tarumanegara yang memimpin dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pagi itu, Raja Purnawarman sedang berdoa kepada Sang Hyang Widi. Oh Sang Hyang Widiwasa, Yang Maha Jaya, yang mengatasi segala kematian, kami memujamu. Lindungilah kami dari mara bahaya. Sang Raja mengheningkan cipta. Telik Sandi perlahan masuk ke tempat peribadatan Raja, menghaturkan sembah. Duhai titisan Wisnu, izinkan hamba melapor bahwa telah terjadi tragedi bencana alam di bumi Taruma. Air yang melimpah di tanah Sunda sedang meluap karena curah hujan yang tinggi. Banjir besar memakan korban rakyat kecil, seorang ibu yang kehilangan anaknya, petani yang gagal panen, ataupun keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Air bah membuat derita di mana-mana. Baiklah, Telik Sandi. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menanggulangi bencana ini. Raja Purnawarman adalah raja yang sigap dan tanggap. Dia seorang pemimpin yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di seluruh bumi Taruma yang meliputi hampir seluruh daerah Jawa Barat, ia menggalakkan proyek pemeliharaan aliran sungai. Pada tanggal 3 bagian gelap bulan Jesta, tahun 341 Saka atau 419 Masehi, Sang Purnawarman memperbaiki dan memperdalam aliran sungai Citarum, sungai terbesar di kerajaan Tarumanegara. Proyek sungai itu tidak hanya dilakukan di sungai Citarum saja, tetapi seluruh sungai di daerah Jawa Barat yang lain juga mengalami hal yang sama. Seperti Kali Gangga di Cirebon tahun 410 Masehi, serta sungai Candrabaga di Bekasi tahun 417 Masehi. Akhirnya masalah banjir pun selesai, ditanggulangi oleh Purnawarman. Selain bencana banjir, Tarumanegara juga mengalami masalah lainnya, yaitu masalah keamanan. Di tahun 399 Masehi, di daerah perairan utara Jawa, Sang Menteri Taruma sedang tertidur di atas kapal menikmati ombak di perairan utara Jawa. Perhatikan langkahmu. Jangan sampai mereka terbangun. Kita akan habisi mereka saat mereka terlelap, dan kita jarah kapal beserta harta bendanya. Maaf, Kang. Maaf. Bodoh sekali kau. Ceroboh. Kalau begini, bisa bangun mereka, dan rencana kita akan gagal. Siapa kau? Siapa kau? Diam kau. Bapak Menteri, lari! Bajak laut! Kapal kita dirampok! Berisik kau. Woi, jangan lari kau Menteri. Adiguna, tombak dia. Paduka,
Menteri kerajaan kita dan 7 pengiringnya tewas mengenaskan dibunuh perompak dan para bajak laut. Akan kubantai mereka yang berani berbuat kekacauan di perairan Taruma. Sejak tahun 399 Masehi sampai tahun 403 Masehi, Sang Purnawarman melancarkan perang terhadap bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Perang pertama dengan kaum perompak terjadi di perairan ujung kulon. Angkatan Laut Tarumanegara dipimpin langsung oleh Sang Purnawarman. Habisi yang melawan. Buang mayat mereka ke laut. Telah sejak lama, perairan Pulau Jawa sebelah utara, barat, dan timur dikuasai kaum perompak. Jumlah mereka tidak terhitung dan tersebar di lautan. Setelah Sang Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman dan penduduk Tarumanegara merasa senang. Perairan utara Pulau Jawa telah bersih dari gangguan perompak. Tak terhitung jumlah perompak yang ditangkap dan dijatuhi hukuman.